Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman musik peradaban. Pada malam hari ini kita akan membedah sedikit terkait buku yang saya baca yang berjudul Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufasir Jawa, ditulis oleh Ali Fahrudin. Buku ini sebenarnya dari disertasi, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak sampai membaca bab 2nya. Di bab 2 itu menjelaskan tentang konsep nasionalisme itu sendiri. Sedangkan yang saya baca itu di bab 1 menceritakan pendahuluan. Kenapa penting penulis ini menyampaikan idenya terkait nasionalisme itu. Nah, isu nasionalisme dalam buku ini diangkat, menurut penulis ini menarik diangkat karena pada situasi tahun 2017 terkait ungkapan yang dilontarkan oleh Ahok itu sendiri. Waktu ini ya, lupa saya itu Ahok menyampaikan apa itu kan, di Maida itu apa, ayat Al-Maida ya, surat Al-Maida ayat berapa, 51. Nah, setelah Ahok menyampaikan ayat tersebut, ada sekelompok kaum Muslim ya, mungkin ya, Muslim atau Islam ya, yang sensitif terkait penyampaian Ahok itu sendiri. Dan hal itu ada framing lanjutan bahwa Islam ini anti terhadap nasionalisme itu atau nasionalis itu. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dari sejarah nasionalisme itu sendiri. Sedikit yang saya ketahui, nasionalisme itu disampaikan ketika di mana Indonesia pada waktu itu dijajah oleh kolonial itu sendiri, yang menjadikan gagasan tersebut untuk mempersatukan masyarakat menjadi bangsa semenderitaan itu kan. Nah, dalam konsepan tersebut yang digagas oleh Soekarno tentunya menghasilkan rasa persatuan terhadap seluruh masyarakat di Nusantara ini. Kemudian dalam tafsiran nasionalisme itu sendiri, dalam buku ini diselaraskan dengan pemahaman Islam, bagaimana Islam nasionalisme ini dipahami secara Islam agar tujuannya itu selaras dengan nilai-nilai keislaman begitu. Ada banyak sekali dalam bab 1 ini terkait pokoknya di dalam
bab 1 ini menceritakan tentang asal-usul bagaimana kita menafsirkan nasionalisme itu sebagai prinsip Islam. Pertama itu di bab 1 ini menguraikan sejarah keberadaan Islam itu sendiri terkait bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan dalam bahasa Jawa. Nah, makanya dalam judul tersebut ada Musafir Jawa. Itu merupakan mufasir ya. Mufasir Jawa. Mufasir Jawa. Itu merupakan suatu pemahaman ilmu Al-Quran agar diadaptasikan sebagai bentuk ke Jawa begitu kan. Nah, dalam buku ini ada pusat tertentu bagaimana penafsiran Al-Quran yang awalnya bahasa Arab itu ditafsirkan ke Jawa. Itu berada di pusat Kudus. Nah, kemudian yang saya ingat dalam bab 1 ini menyampaikan peran-peran para ulama bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab. Salah satunya itu Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa itu salah satu ulama yang berperan dalam menafsirkan Al-Quran ke Jawa. Banyak sekali yang saya dapatkan lah dalam arti Jawa itu sendiri, di mana Jawa ini memiliki sifat inklusif terhadap pendatang begitu kan, sehingga mudah sekali ilmu-ilmu itu masuk ke dalam Jawa. Kemudian ada yang menarik dalam bab 1 ini bagaimana waktu itu yang menyampaikan jihad, suara jihad itu kan. Itu suara jihad yang disampaikan oleh Ki Hasyim Asy'ari ya, kalau nggak salah itu. Wow. Nah, di dalam ayat tersebut yang menyuruhkan jihad tidak secara frontal gitu kan, tetapi menyampaikan secara halus karena menyesuaikan budaya di Jawa itu sendiri. Kemudian dalam konteks nasionalis bukan, saya nggak nyebut fitnah ya, maksudnya pendapat yang menyampaikan pendapat tentang Islam anti nasionalis itu bagi saya sendiri tidak benar itu kan, karena dalam sejarah Islam itu sendiri masuknya itu kan beradaptasi dengan budaya Jawa gitu. Jadi tidak mungkin ada istilah kalau Islam itu anti nasionalis. Justru bagaimana peran Islam itu menjelaskan nasionalis itu sebagai jalan keislaman itu. Begitu kira-kira.